Selamat malam, kembali lagi bersama saya Fahmi dari Ulaskom. Pada kesempatan ini saya sudah berada di booth MIUI. Pada kesempatan ini pula saya sudah bersama dengan Bapak Regi Sugianto. Bapak Regi, bisa dijelasin nggak produk-produk yang coba dihadirkan di ICS 2214 ini apa aja ya? Ya, kita di ICS 2014 ini kita ada 3 produk dari Xiaomi. Yang pertama Xiaomi Mi 3 atau Mi 3. Yang kedua ada Redmi One S. Yang ketiga adalah Redmi Note. Nah, oke, ada 3 produk itu dari Xiaomi. Fitur-fitur andalannya itu sendiri dari masing-masing produknya itu apa aja ya, Pak? Ya, pertama untuk yang Mi 3 atau Mi 3 itu keunggulannya adalah dia sudah mengusung hardware yang boleh dibilang yang tercanggih yang saat ini. Dia quad-core 2,3 pakai Snapdragon 800. Nah, dan setelah itu kita ada produk yang namanya Redmi One S. Nah, Redmi One S ini merupakan produk yang speknya di bawah dari yang Mi 3 tadi. Di mana Redmi One S mengandalkan dari segi UI-nya juga sama seperti Mi 3. Bahwa Redmi One S nanti harganya lebih terjangkau di bawahnya Mi 3. Nah, yang ketiga adalah Redmi Note. Redmi Note adalah produk yang istilahnya layarnya lebih besar daripada Mi 3, yaitu 5,5 inch dengan prosesor yang lebih besar octa-core. Ya, octa-core 1,7 atau 1,4 gitu. Kalau untuk MIUI-nya sendiri itu apa sih yang membedakan dari UI yang ini itu apa aja ya? Ya, MIUI adalah UI atau user interface yang dibuat oleh Xiaomi yang notabene adalah membedakan Xiaomi dengan produk-produk Android yang lainnya. Jadi beberapa brand semua menggunakan produk Android, semuanya OS-nya Android, tapi dengan MIUI ini yang bikin beda. Dengan tampilan MIUI ini kita dibuat lebih mudah, dihilangkannya menu, jadi kita tidak ada sub menu, tidak ada menu lagi. Semua icon langsung ada di depan. Nah, lalu di dalamnya kita ada juga yang dilengkapi dengan cloud dari Xiaomi juga yang namanya Mi Cloud. Kita juga punya user interface yang berbentuk misalnya aplikasi atau Teams yang kita bisa customize. Selain itu kita juga punya aplikasi tambahan seperti untuk security, untuk misalnya blocking, misalnya kalau kita mau block SMS atau call kita bisa melakukannya di Xiaomi ini, gitu. Jadi UI ini memudahkan pengguna Xiaomi nanti menggunakan ponsel Android ini. Kalau boleh tahu, sekarang itu MIUI yang udah versi keberapa ya? Yang sudah dibenamkan di ponsel-ponsel MIUI? Ya, sekarang ini MIUI versi yang dibenamkan di ponsel Xiaomi ini adalah sudah versi 5. Ya, jadi MIUI versi 5, jadi sudah banyak peningkatan dari yang sebelum-sebelumnya. Ya. Kalau melihat dari jumlah pengunjungnya dan animonya selama 5 hari ini, kayak gimana ya? Animo pengunjung? Ya, animo pengunjung selama dari awal sampai saat ini bagus sekali, karena kita melihat booth kita juga banyak sekali yang visit gitu ya. Memang saat ini kita tidak melakukan penjualan, karena memang ini kita perkenalan kita kepada publik di Indonesia di acara ICS 2014 ini. Tujuan kita adalah memperkenalkan Xiaomi ini kepada publik. Kita juga ingin semua konsumen mencoba user interface dari si Xiaomi ini. Nah, tujuannya supaya kita bisa mengenalkan interface MIUI tadi kepada konsumen, membuat orang-orang yang mau coba Android Xiaomi ini bisa merasakan bedanya dengan Android yang lain, gitu. Kalau boleh tahu kesan dan pesannya selama 5 hari ICS 2014 ini apa saja? Ya, kesannya yang pertama memang banyak sekali orang yang ternyata saya juga kaget atau impress bahwa banyak sekali orang yang sudah tahu tentang Xiaomi di luar, dan mereka kesini tujuannya tadinya rencana mau beli gitu kan, cuma karena memang kita belum ada penjualan. Kesannya ya itu saya merasa kaget sekali, karena kan ini banyak sekali animonya, ternyata besar sekali antusiasme dari masyarakat, dari orang-orang yang datang ke sini, datang ke booth, nanya-nanya. Bahkan kita juga banyak aksesoris yang kita datangkan asli dari Xiaomi, itu mereka juga mau beli. Nah, itu nanti kita akan jualnya bersamaan. Nah, pesan saya mungkin memang kita harapkan nanti buat semua pelanggan, kalau misalnya mereka mau beli suatu handset misalnya, ya bisa dipertimbangkan dulu, ya dicoba dulu, diexperience-kan dulu, dicoba pengalamannya bagaimana menggunakan handset tersebut, sehingga nanti dia bisa menentukan yang mana yang kira-kira pas nih, yang memudahkan untuk dipakai. Oke. Kalau untuk kira-kira penjualan Xiaomi itu sendiri mulai bulan apa ya? Karena kita sedang proses untuk sertifikasi, jadi mungkin kita prediksi sekitar 2 atau 3 bulan lagi, ya. Jadi paling cepat mungkin kalau saya bilang paling amannya itu 3 bulan dari sekarang, jadi sekitar bulan Agustus. Karena memang
kita tidak memprediksi, nanti nggak bisa prediksi apakah bisa lebih cepat atau tidak. Tapi yang jelas di sini kita juga mengumpulkan data. Jadi kita ada customer yang datang, kita suruh mereka meninggalkan nama, nomor telepon dan email atau kartu nama, yang nanti apabila ternyata Xiaomi ini dipercepat keluarnya atau sudah bisa keluar lebih cepat, kita akan broadcast, kita akan kasih tahu. Apakah nanti kita ada pre-order atau ada program apapun, kita akan bisa beritahu mereka. Ya. Bisa didemoin nggak beberapa produknya dan diperkenalkan produk-produk apa saja yang ada di booth ini siang? Oke, boleh. Biar lebih jelas nanti. Oke, ini adalah tampilan awal dari Mi 3, ya, MI3. Jadi tampilan awal seperti ini. Jadi kalau kita close dari posisi tertutup, ya kalau dia mati itu sama seperti kita matikan TV, ya. Kalau kita nyalakan seperti ini, nah sebelum kita aktifkan kita bisa memilih. Nah ini ada beberapa pilihan. Kalau kita mau langsung ke telepon ke sini, kalau kita mau langsung ke message ke sini, kalau kita mau langsung ke kamera ke atas, gitu. Nanti kita tinggal geser-geser aja tangannya. Atau kita unlock ke bawah. Nah ini unlock ke menu. Nah di mana di sini Xiaomi ini tidak memberikan menu, jadi semuanya ada di dalam sini semua, di luar semua. Jadi tidak ada sub menu di dalamnya. Jadi kalau kita mau lihat aplikasi yang kita mau pakai ada di sini, ada dalam bentuk folder di sini. Ya, ini aplikasi-aplikasi contohnya. Nah, ini semua menggunakan MIUI, ya, MIUI, Mi User Interface. Di mana ini ada banyak sekali di sini, seperti contohnya ada Mi Cloud yang kita berikan. Ini ada cloud service yang diberikan kepada konsumen Xiaomi yang kita berikan sebesar 10 GB gratis buat setiap pengguna Xiaomi. Lalu kita juga ada aplikasi untuk upload, ada aplikasi password, nanti kita bisa memblok, mengamankan produk kita ini daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Nah, plus kita juga ada backup. Nah, ke backup ini kita bisa backup ke, baik itu backup ke memori atau backup ke cloud service nantinya. Oke, selain itu kita juga aplikasi dari Google juga lengkap, ya, karena ini memang base-nya Android, ya, Android Jelly Bean. Jadi aplikasi Google-nya juga lengkap. Oke, lalu kita juga ada di sini toolsnya juga macam-macam. Nah di sini yang menarik adalah di sini ada transfer. Nah kita bisa memindahkan data atau gambar atau data yang kita mau ke handphone lain. Ya caranya kita bisa pilih nanti kita mau kirim kemana. Ya di sini ada send atau receive. Receive kita bisa terima, kalau send itu kita bisa kirim. Contohnya kalau kita mau send, nah kita bisa pilih. Kita mau kirim apa? Gallery, sound, apa misalnya dari gallery misalnya. Kita mau ambil foto misalnya ini ya, kita mau kirim. Oke. Kita mau kirim, kita cek scanning. Nah, scanningnya ini dia bisa cari. Nah, ini kan kosong. Kita bisa ini. Ini historinya pada saat kita send. Nah, ini sorry, kita cancel. Kita balik sini dulu. Nah, kita ini dulu. Nah, sebenarnya kita bisa pilih dulu nanti di sini. Nah, kita mau auto pair, mau transfernya caranya gimana? Di sini ada pilihannya. Nah, kita bisa pilih transfernya. Ini menu transfernya. Lalu kita bisa transfer ke device lain, nggak harus Xiaomi, ya. Jadi ke device lain. Nah, jadi ke device yang non MIUI di sini. Lalu caranya kita bisa berbagai cara, mau pakai NFC boleh, mau pakai WiFi boleh, pakai Bluetooth juga bisa di sini. Ya, nanti ini kita tinggal start aja. Nah, nanti kita bisa mulai. Nah, ini contohnya tadi ini namanya, ini kita auto pair, oke. Ya, lalu ini tadi kita send, nanti kita cari. Atau kita receive misalnya. Saya cancel dulu. Nah, ya, itu tadi untuk yang transfer. Nah, selebihnya adalah kita tampilkan aplikasi lain seperti contohnya Teams di sini. Nah, Teams ini adalah dibuat oleh Xiaomi sendiri. Jadi ada banyak sekali Teams nanti di sini yang kita bisa download buat setiap user. Ini banyak sekali dan ini menyesuaikan. Kalau memang temanya karton hitam putih, semuanya nanti akan karton hitam putih. Kalau tadi temanya adalah seperti ini mobil, temanya akan mobil di dalamnya. Nanti semua submenunya berupa mobil, nuansanya seperti ini, gitu. Jadi ini yang menarik dari Xiaomi. Jadi ada 3 Teams bawaan seperti ini. Defaultnya ada yang sekarang, tapi kalau kita mau pakai contohnya yang ini, yang jam ini, nah ini akan ditampilkan tampilan lock screen seperti ini. Kita tinggal unlock ke sini, lalu di dalamnya ikonnya sudah di customize, berbeda dengan yang sebelumnya.
Nah, ini juga contohnya icon-iconnya. Nah, ini nanti tampilan wallpapernya di dalamnya. Setiap wallpapernya itu akan beda-beda nanti. Ya, kalau radio, ada ini kamera, iconnya. Nah, ini untuk yang tasnya tadi kita bisa pilih. Nah, ini adalah icon-iconnya tadi, togglesnya kita bisa pilih yang mana. Ini tampilan dari kontak. Kita mau pencet nomor atau kita mau langsung telepon kontaknya. Ini contohnya untuk messaging, ya, untuk pesan. Ya, kita bisa pilih di sini untuk pesan. Ini model chattingnya untuk pesannya juga, ya. Ini di customnya warnanya sesuai dengan warna temanya. Gitu. Nanti kalau udah kita tinggal apply. Gitu. Ini yang menarik dari Xiaomi. Nah, selain itu juga tadi ada yang kita sebut Mi Cloud-nya tadi, ya. Tadi di sini, ya. Nah, ini kita ada cloud service yang dimana nanti kita bisa dari cloud ini apa sih yang kita bisa lakukan? Kita bisa sinkronis data, apapun datanya kita bisa sinkronis di sini. Ya, bentuknya apa? Kita nggak usah pakai thumb drive lagi, meskipun ini support thumb drive, ya, support USB on the go. Oke, lalu ini dia bisa istilahnya secara remote dia bisa mengunlock atau mereset handphone kita ini, ya, dari jauh setelah kita tahu posisi dia ada di mana. Apa saja yang bisa di backup itu banyak sekali, ya, mau itu kontak, data, film, foto, bahkan setting dari aplikasi yang udah kita download kita bisa backup ke cloud service. Nah, cloud service itu diberikan 10 GB per account. Cloud service ini bisa diakses tidak cuma di Xiaomi, dia bisa diakses di komputer juga. Jadi kalau kita punya komputer di kantor atau di rumah, kita juga bisa akses cloud service kita dari sana. Jadi kita bisa melihat data yang udah kita upload dari smartphone kita di komputer kita, dan kita bisa download lagi di komputer kita. Itu yang bikin menarik, gitu ya. Dan masih banyak lagi sih kelebihannya sama UI di dalamnya nanti, gitu. Ya, ini contohnya. Saya coba aplikasi NFC, jadi kita coba NFC itu kita tinggal menghubungkan di belakang sini, nanti dia tinggal transfer kontennya, ya, mau itu gambar atau apa. Nah, ini caranya kalau kita tadi tekan ini, kita kalau mau customize settingnya, kita bisa mau taruh icon, ya, di sini ada mau bikin folder, ya, lalu kita mau search, kita mau tambahkan, mau ada widget, ya, widget jam, widgetnya galeri, ya, kita bisa masukkan di sini nanti widgetnya. Musik juga ada widgetnya di sini. Lalu kita ada macam-macam, ada agenda, kontak dan sebagainya. Ini kita bisa tambahkan di sini ikonnya. Ini caranya mudah untuk mengcustomize, ya, mempersonalisasi handphone kita. Jadi ini user diberikan kemudahan di sini, ya, termasuk Facebook, ya, kalau kita mau tahu di sini. Jadi ini juga bisa memudahkan. Jadi di sini konsumen dibuat mudah, gitu, untuk pakai produk Xiaomi. Ini nggak usah repot-repot masuk ke menu dan sebagainya, cari aplikasi, semua ada di depan sini semua. Ya, jadi ini adalah aksesoris Xiaomi yang kita tampilkan di acara ICS 2014 ini. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa Xiaomi itu tidak cuma jual handset, bahwa dia juga menyediakan aksesoris tambahan yang bisa digunakan di produk-produk Xiaomi. Ya, mulai dari power bank yang warna-warni, lalu kita ada juga speaker, Bluetooth speaker. Nah, ini ada boneka juga Bapak Jangan, ada leather case, ya, kita bisa pakai. Bahkan ada beberapa tipe Xiaomi yang baterainya bisa dipasang di sini, ya. Termasuk kita punya premium headset di sini yang kualitasnya sangat bagus, ya. Ini premium headset. Ini headset juga yang biasa, ya. Kita juga ada berbagai macam, contohnya screen protector yang seperti di bawah ini. Kita juga ada rubber cover yang di bawah. Ada USB cable, ya, warna-warni sesuai dengan warnanya nanti. Tuh. Lalu kita juga power bank mulai dari yang 5.000 sampai yang 10.000 power banknya. Bahkan ini juga boneka ini adalah power bank, ya. Yang ini power bank juga, gitu. Jadi nanti banyak sekali aksesoris yang akan masuk juga. Ini baru sebagian yang kita bawa ke Indonesia. Rencananya kita juga akan memasukkan nanti aksesoris yang lain. Jadi masih banyak sekali beragam aksesoris yang nanti bisa digunakan di sini, gitu, untuk produk Xiaomi. Sekian liputan Wolascom dari booth Xiaomi bersama Bapak Leji. Selamat malam.